teman-teman, kembali lagi. Kali ini masih seputaran Netavi, karena memang ini mobil baru. Biasa ritual kita kalau setiap punya mobil baru, sebenarnya nggak mobil baru aja sih, jadi memang mobil-mobil kita treatment paling tidak sekitar ya 2 bulan sekali ya, atau 3 bulan sekali sih biasa treatment saya. Semua mobil-mobil saya treatment. Nah mungkin kalau yang sering ngikutin vlog kita pasti tahu ya apa sih treatment pertama kalau mobil baru gitu ya. Cover udah kita buka, saatnya kita semprot teman-teman. Nah semprot apa nih? Nah ini dia, ini teman-teman. Ini adalah ritual kita pertama kalau kita punya mobil, baik mobil bensin atau mobil EV, terutama mobil EV ya. Terutama mobil EV karena banyak perkabelan dan harganya pun mahal gitu ya. Ada yang kemarin tuh teman kita tuh Wuling Air EV. Wuling Air EV itu drive motornya, kabel motornya gitu ya, kabel drive-nya itu kegigit anjing atau kegigit tikus saya nggak tahu. Itu harganya tuh lumayan mahal, harganya tuh sekitar hampir 14 juta katanya. Ganti motornya itu atau hanya kabelnya saya juga nggak tahu ya. Tapi ya untuk mengantisipasi kita digigit sama mouse, sama tikus atau binatang apapun gitu ya yang musuhnya sama mobil-mobil begini gitu. Nah ini tindakan preventif saya, selalu kita kasih ritual semprot anti tikus gitu teman-teman. Ini bagus, saya nggak promosi ini, teman-teman bisa browsing aja pengusir tikus atau kalau di sini sih tulisannya Eradicator Kus gitu, Armor ya. Nah, jadi ini bagus ya, ini yang sering saya udah pakai karena apa, kalau yang ini tuh selain kita semprotin dia sekaligus menghilapin juga, jadi kayak orang habis disemir gitu lah. Jadi kayak habis disemir, jadi ini agak bagus lah dibanding yang merek-merek lain gitu teman-teman. Oke, gimana caranya? Biasanya saya tinggal semprot-semprot aja, yuk ikutin yuk. Nah ini terutama di bagian-bagian kabel-kabel ya, di bagian kabel-kabel. Jadi ya, ini masih baru banget. Atau saya spill sedikit lah ya, sebelum saya semprot sembari kita ngomong kebuka. Sebenarnya sih saya mau bikin konten khusus, untuk ngasih tahu nih part-part apa aja sih gitu ya. Ya kita spill dikit aja yang ngomong lagi kebuka ya. Jadi Netavi itu kalau kita buka ya mesinnya di sini, di depan begini. Ini ada apa? Akinya juga tetap ada, aki 12 voltnya ya. Kalau saya lihat sih di sini akinya itu berapa ya? Akinya tuh 36 Ah teman-teman. Kalau Air EV 32 Ah, kalau ini 36 Ah. Jadi 36 Ah, CCA-nya itu 280 CCA. Tapi kan CCA tuh nggak penting. Jadi kalau di mobil EV, CCA tuh nggak penting. Jadi kalau cranking ampere tuh nggak penting, nggak seperti kayak mobil bensin gitu kan, dia buat starter ya. Jadi ini 36 Ah, CCA-nya 280, 12 volt. Nah di sini ada kepala positifnya di sini ada distribusi ya, ada APS, DC-DC dan segala macamnya lah intinya gitu ya. Ini box sikringnya ada di sini ya, box sikringnya. Terus nih motornya, drive motornya juga ada di sini teman-teman ya. Terus ini ada ABS-nya. Ya ABS-nya di seputaran sini ABS. Terus apa lagi ya? Nah, dia ini punya yang merah-merah ini, yang merah-merah pink begini itu adalah coolant ya, coolant untuk yang satu untuk motor, yang satu lagi untuk baterai. Jadi dia punya 2 coolant, satu untuk motor, satu lagi untuk baterai teman-teman. Dia disirkulasi menggunakan pompa ya, jadi ada pompa, ada motornya gitu, dia mensirkulasi ya. Nanti detailnya seperti apa kita jabarin lagi nanti lah ya, next time teman-teman. Terus dia di sini ada apa lagi ya, motornya ya, yang jelas nih motornya ada di sini. Terus ini modul-modul, mungkin modul-modul apa ya, modul-modul saya juga belum tahu nih, mungkin ECU-nya saya juga nggak tahu ya, kita belum tahu nih, kita coba nanti cari tahu tentang itunya gitu ya. Ya memang penuh juga ya, jadi kelihatan kayak mesin juga, kayak mesin IC engine juga gitu. Kompresornya ada di sini teman-teman, ini bisa dilihat kompresornya, kompresor AC-nya ada di sini ya. Nah, ini kompresor AC, oke. Terus kipasnya juga dia ada di sini, kipas extra fan-nya ya, ada di sini, besar banget, kipasnya besar banget. Tetapi saya yang salut dengan Netavi ini ya. Ini nanti saya akan bikin videonya itu saya mau bikin apa kekurangannya, apa kelebihannya gitu ya. Terutama kalau misalkan saya bandingin dengan mobil EV saya yang sebelumnya. Mobil EV saya sebelumnya itu berisik banget. Berisik itu kalau kita nyalain AC itu berisik banget.
Jadi AC nyala tuh berisik banget. Terus kedua kalau lagi charging juga OBC-nya tuh berisik banget. Jadi ada extra fan-nya, ada apa seperti kayak fan yang buat ngebuang panas gitu ya. Itu exhaust fan-nya gitu, itu bener-bener berisik banget teman-teman. Tapi kalau ini saya salut. Dia charging baik DC atau baik AC itu sama sekali silent. Jadi nggak ada berisiknya sama sekali. Dan AC pun juga sama. Kalau kita nyalain AC di dalam, itu sama sekali saya di rumah saya yang satu lagi itu bener-bener garasi itu kan tertutup gitu ya. Itu bener-bener nggak ada suaranya, nggak ada berisik sama sekali, fan-nya tuh hebat nih. Saya salut sama Netavi ini. Silent pokoknya, silent banget. Terus juga termasuk alarm LAM-nya ya. Jadi ada low speed alarm modulnya juga, dia juga nggak seperti REV yang agak kayak robot begitu. Terus kedua yang itu juga sama, yang yang mundurnya juga sama, atap mundurnya juga nggak kayak tukang es krim juga gitu. Oke lah, itu nanti ini kita konsen untuk semprot-semprot dulu ya. Semprot-semprot di bagian mana ya kira-kira, yang terutama di bagian kabel-kabel lah intinya sih itu. Coba yuk kita coba di bagian kabel ya. Nah ini gampang aja tuh, begini aja teman-teman. Nah, yang potensial tikus itu bakalan gigit-gigitin ya. Jadi kalau tikus tuh bakalan gigit-gigitin, teman-teman cari ini kayak gini-gini ya. Ini kan kabel-kabel yang potensial tikus akan gigit ya. Nah ini disemprot-semprot aja gini. Nah gitu. Ini kemudian juga udah mau habis juga nih, karena memang kita rutin treatment ya. Kita cari nih bagian sini ya. Ini soket-soketnya sih dia memang sudah IP ya, sudah IP67 pasti saya yakin. Oke, kita semprot-semprot aja teman-teman. Nih kayak soket-soket gini ya. Ini baunya tuh kayak bau sereh gitu lah. Nah, ini lampu-lampu juga, lampu-lampu, semua soket-soket lah ya pokoknya. Nah ini juga di belakang-belakang, bagian belakang ya, bagian belakang. Nah, ini bisa disemprot-semprot semua. Nanti dia mengkilat nih teman-teman. Jadi dia mengkilat seperti kayak orang habis disemir aja. Ini udah mulai mau habis, tapi nggak apa-apa. Yang penting jalur-jalur tikus ya. Misalkan teman-teman tahu nih kayaknya jalur tikus bakal naik dari sini gitu, itu semprot-semprotin aja. Supaya baunya juga nggak, baunya ini agak apa ya? Agak ini ya, agak. Duh, udah mau habis nih. Baunya kayak serai gitu lah. Oke, saya iniin. Tuh, ini udah sisa-sisa penghabisan. Ya, sisa-sisa penghabisan teman-teman. Nah, ini juga terutama bagian-bagian yang bakalan tikus lewat ya. Nah, ini aja nih. Oke. Kita mencegah daripada mengobati. Kalau udah gigit tikus itu udah masuk bersarang tikus itu udah ngeri teman-teman. Nah, terutama di fuse box ini kan juga banyak ini ya, kabel-kabel ya, jadi semprot-semprotin aja. Nah, ini ada kemungkinan tikus juga di sini. Tuh, dari pojok-pojokan tikus ini ya, semua lah pokoknya yang kira-kira berpotensial ada tikus-tikus. Kalau bisa sih di bagian-bagian kolong juga ya, di bagian-bagian kolong, bagian bawah. Ini karena saya tinggal setengah, kayaknya tadi tinggal seperempat bahkan. Jadi saya bakalan nanti beli lagi. Nanti baru kita kita semprot bagian bawah, bagian-bagian motor, kabel-kabel motor kan gede-gede tuh kabel motor ya. Nah itu kita ngolong aja, ngolong. Jadi kita semprotin. Ini baunya, bau aroma serai. Jadi kayaknya mungkin dia nggak bakalan suka ya, si tikus itu kayaknya nggak bakalan suka. Nah, habis. Biarin sampai titik darah penghabisan. Sampai titik darah penghabisan teman-teman. Nah, habis. Oke. Nah, sedikit lagi tuh. Ayo, masih bisa, ayo masih bisa. Habisin. Aduh, habis dah. Oke, gitu. Ini ritual kita.
Jadi kalau ada mobil baru atau enggak pun, memang perawatan kita setiap tadi ya 2 bulan atau 3 bulan sekali itu pokoknya kita harus maintenance, kita harus semprot pakai ini sekaligus mengkilapkan ruang mesin gitu. Jadi enak nih kalau pakai ini, nanti teman-teman bisa tungguin paling sekitar 1,5 jam gitu sampai 1 jam tuh kalau udah kering itu mengkilat banget teman-teman. Jadi bener-bener kayak orang habis disemir, habis dari salon gitu. Jadi ini bagus, kalau teman-teman mau beli silakan, saya nggak di endorse, saya nggak jualan juga. Ini namanya Armor Eradicator Kus gitu ya. Coba teman-teman cari aja di marketplace, kayaknya banyak. Oke, begitu teman-teman. Ini hanya tips sharing aja. Siapa tahu teman-teman juga di rumah punya mobil, apalagi yang sering kena tikus gitu ya. Jadi bisa dicoba karena ini bagus. Saya semenjak pakai ini nggak pernah masalah. Nempel datang aja enggak gitu ya. Oke lah, biar nggak panjang lebar, sampai ketemu lagi di video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.